Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zalfa Pratista dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari PowerPoint yang sudah Bapak berikan dan yang sudah saya baca. Nah, dari PowerPoint tersebut kan secara keseluruhan menceritakan tentang atau menjelaskan tentang design thinking. Nah, setelah saya baca beberapa definisinya di PowerPoint tersebut, saya menciptakan suatu definisi sendiri akhirnya, yaitu design thinking merupakan proses berpikir dan pembentukan pemikiran yang inventif guna memecahkan masalah atau tantangan yang ada secara kreatif, solutif, dan inovatif. Nah, saya banyak menyebutkan kata-kata seperti kreatif, inovatif, inventif karena dalam design thinking ini kita tidak hanya berpikir secara basic, tapi kita harus punya pemikiran baru untuk apa? Untuk memecahkan tantangan yang sudah ada maupun yang akan kita hadapi di kedepannya atau di masa depan gitu. Jadi secara singkatnya itu design thinking itu seperti berpikir secara sistematis dan terstruktur begitu untuk memecahkan masalah tadi. Jadi sebelum kita memiliki tindakan itu kita sebaiknya sudah mempunyai yang namanya design thinking. Nah, tadi saya juga menyebutkan bahwa design thinking itu proses ya. Proses. Nah, dalam proses itu pasti ada yang namanya tahapan. Nah, dalam design thinking ini ada tahapan yang pertama itu kita punya ide atau menciptakan ide di dalam kepala kita. Nah, idenya itu tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tapi sebaiknya yang inovatif dan kreatif yang sudah saya jelaskan tadi. Karena design thinking ini lebih mengarah ke pembaharuan dan pemecahan masalah secara kritis gitu. Nah, setelah kita punya ide, kita lanjut ke pemvisualisasian. Artinya apa dari visualisasi ini? Secara gampangnya visualisasi ini adalah komunikasi. Kita mengkomunikasikan apa ide kita. Entah itu secara lisan atau kata-kata atau dengan gambar atau dengan plan-plan, rencana-rencana. Nah, dari visualisasi ini kita hasilnya adalah rencana. Nah, setelah kita punya rencana, kita memprosesnya menjadi tindakan. Tindakan ini bisa dimulai dari mungkin tadi kan sudah direncanakan ya. Nah, dalam rencana itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan dan butuh dijawab atau ditindaki. Nah, pertanyaan itu bisa ditindaki di proses di tahapan tindakan ini. Jadi kita mulai untuk merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan atau kita pertanyakan tadi. Seperti itu. Kalau dipraktikkan ke dalam proyek kita, yaitu pendampingan literasi etika digital, itu yang pertama kita kan sudah punya ide ya. Kita membentuk ide dari kemarin, ada rapat juga bersama, diskusi, dan juga materi dari Bapak sendiri. Itu kan sudah termasuk pembentukan ide ya. Dan idenya itu juga inovatif dan inventif. Alhamdulillah. Nah, setelah pembentukan ide itu kita masuk ke visualisasi. Nah, kita ternyata sudah melakukan visualisasi tersebut, yaitu dengan apa? Dengan membuat Instagram dan YouTube. Kita mulai mengkomunikasikan ide-ide kita. Mulai ya. Lalu setelah itu tindakan itu yang belum kita lakukan. Mungkin setelah ini kita akan
mulai merealisasikannya ke subjek yang sudah kita tuju. Seperti itu Bapak penjelasan saya. Mungkin ada banyak kekurangannya atau mungkin saya salah tangkap. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga Bapak mengerti apa penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.